Ente yang bahagia gara-gara ayang, salah. Bahagialah karena Ramadan. Ush, Gitu ya dong. Allah. Bahagia karena ayang nggak membawakan kemaslahatan. Tapi bahagia karena Ramadan, haramallahu jasada wala niran. Apa itu artinya? Diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Waduh, udah Iya. mantep banget. Jangan apa-apa bahagia karena ayang besti. Edi, ya Allah, mantep bener ini. Hujan gerimis aje, Wih, ikan bawal diasinin. Neng ngelamun aje, bulan Sawal abang kawin. waduh. Kan? Pengennya buru-buru sawal. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama Ane di sini, Ivan Hilman, di podcast Saindo Jakarta Production. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik nih. Yang paling hot sekarang, kegembiraan Ramadan. Karena kita Masya. lagi Ramadan nih sekarang ya. Nah, untuk membahas tema yang spesial, kita juga butuh bintang tamu yang spesial. Nah, kita undang di sini nih, Ustadz Lutfi. Gimana Ustadz Lutfi? Alhamdulillah. Waduh. Alhamdulillah sehat. Sehat ya, waduh, yang penting pada sehat deh. Ini lagi puasa, badan lemes, yang penting pada sehat. Asik. Insyaallah amin. Sehat. Waduh. Nah, kalau ngomongin kegembiraan, kita langsung aja nggak apa-apa ya Ustadz Lutfi? Boleh. Nah, kalau kita ngomongin kegembiraan di Ramadan ini ya Ustadz ya. Kalau buat orang-orang kayak aneh nih yang masih awam ya Ustadz ya. Aneh jadi muncul pertanyaan di pikiran aneh nih. Apa tuh? Kenapa aneh harus bahagia ya? Oh. Apa yang harus aneh bahagia ini dari bulan ini nih? Apa Iya, istimewanya sih? Iya. Ya jadi begini. Yang pertama kalau ditanya kenapa itu pasti jawabannya karena ada yang menganjurkan. Siapa yang menganjurkan? Yaitu baginda Nabi. Nabi langsung yang nganjurin. Di dalam hadis Nabi, man fariha biduhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira atas masuknya bulan suci Ramadan, jasadnya akan diharamkan disentuh oleh api neraka. Jadi jawabannya kenapa kita harus bergembira? Yang pertama, ada anjuran Nabi. Yang kedua, fadilah dan keutamaannya, diharamkan jasad kita disentuh oleh api neraka gara-gara kita bahagia menyambut bulan suci Ramadan. Waduh. Seperti itu kurang lebihnya. Masya Allah. Ini jadi bulan Ramadan nih bukan bulan biasa nih ya? Iya dong. Waduh, udah mantep banget ini. Di dalam hadis yang lain, seandainya semua orang tahu betapa besar keutamaan bulan Ramadan, mereka minta Ramadan setahun. Gitu lah. Mau nggak puasa terus setahun? Aduh, lu kalau ditanya begitu ngopi pagi kebayang itu. Iya, Tapi ini Masya Allah nih Ramadan ya. Iya. Loh, dengan kita bergembira aja di Ramadan, jasad kita diharomin tersentuh api neraka Ustaz. Betul. Oh, itu belum sholatnya, belum puasanya, baru bergembira aja ya. Gembira aja dulu. Waduh, Masya Allah. Waduh, ente yang di rumah yang nggak bahagia bulan Ramadan rugi ente. Apalagi ente yang ke warteg. Waduh. Kalau aneh bilang sih, ente yang bahagia gara-gara ayang, salah. Bahagialah karena Ramadan. Ush, Gitu ya dong. Allah. Bahagia karena ayang nggak membawakan kemaslahatan, tapi bahagia karena Ramadan, haramallahu jasada wala niran. Apa itu artinya? Diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Waduh, Iya. udah mantep banget. Jangan apa-apa bahagia karena ayang besti. Edi, ya Allah, mantep bener ini. Udah bulan Ramadan, kita bahagia banget ya. Karena keutamaannya, ayang juga bangunin tiap subuh, tiap sahur. Waduh. Udah jangan dilanjutin, kesian yang jomblo, kesian. Mohon maaf nih ya. Iya. Mau Saya Ramadan, juga mohon maaf maafin nih. ini yang jomblo, maafin. Ustadz nggak bermaksud. Ya Allah, kalau ngomongin ayang, aneh jadi semangat ini. Apa? Ramadannya berupa. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aduh. Nah, kita kan balik lagi nih Ustadz ya. Seru banget nih. Kita kan kudu gembira kalau datangnya bulan Ramadan, karena fadilahnya gede banget ya Ustadz ya. Nah, gimana sih Ustadz
dengan kita bergembira ini, kita gimana cara nyambut Ramadannya Ustadz ya? Ya. Jadi begini, kalau kita bicara masalah cara menyambut Ramadan, kalau kita tarik dari apa yang dilakukan oleh baginda Nabi, yang pertama kita mulai dari Rajab dulu. Kan di awal Rajab kita udah suruh doa tuh. Ya kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna fi Ramadan. Dan dari situ ternyata intensitas ibadah Nabi itu udah mulai meningkat. Bahkan diriwayatkan Sya'bannya Nabi puasanya itu hampir full. Sehingga kalau kita bicara masalah bagaimana caranya, cara yang paling baik yang dianjurkan oleh Nabi adalah meningkatkan kualitas ibadah kita. Kualitas dan kuantitas ibadah kita. Gitu. Tapi kan untuk mencapai seperti itu kan butuh proses. Ya, kalau di Indonesia kan manfariha itu siapa orang yang bergembira itu identik dengan seremonial, cara, acara, kan begitu. Tapi bagaimana dengan hal itu? Boleh-boleh saja. Misalkan manfariha menggembirakannya dengan membuat acara sedekahan, dengan membuat apa. Selama itu maslahat dan itu memang adalah sebuah simbol kegembiraan, ya silakan saja. Contoh, di daerah tertentu kan ada yang pawai obor ya? Iya, pawai obor. Pawai obor. Dan apakah itu salah untuk kita mengeksplor rasa kecintaan kita, kegembiraan kita dalam menyambut bulan suci Ramadan? Enggak. Enggak salah. Karena rasa gembira itu kan caranya berbeda-beda. Antum gembira bisa ketawa. Yang lain gembira bisa juga menyendiri. Artinya cara itu bagaimana kita aja. Yang penting adalah bahagia, gembira gitu. Jadi gimana ya maksudnya? Tata cara untuk menggambarkan kegembiraan itu bebas-bebas aja ya Ustadz ya? Bebas, yang penting nggak nabrak masalah syariat. Jadi gitu teman-teman. Untuk beberapa daerah itu emang memiliki tata caranya masing-masing untuk menggambarkan kegembiraannya. Pada dasarnya kita sama-sama gembira, jadi jangan dipermasalahin ya. Jangan ada yang permasalahin. Kita itu umat Islam satu, kagak beda-beda. Mau orang Betawi ngidang deh, silakan deh. Mau yang pawai obor, biarin sekalian. Yang penting kita pada girang for Ramadan. Ya betul begitu Ustadz ya? Betul. Waduh, kayak kita harus girang seperti aneh girang bertemu Ustadz nih. Masya Allah. Aneh girang banget bertemu Ustadz nih. Ini gombal ini. Aduh. Nah, kan kita kan tadi Ustadz bilang kita kudu gimana ya? Kudu girang menyambut Ramadan. Kudu girang menjalani Ramadan. Kalau kita ditinggal Ramadan, kita kudu sedih Ustadz. Nah, jadi gini. Saya ambil ilustrasi dulu ya. Kalau kita berilustrasi, anggap saja Ramadan itu ayang beb. Waduh, aku demen yang begini. Iya, nggak dosa nih, gini kan ilustrasi. Iya, ilustrasi. Iya, anggap aja Ramadan itu ayang beb. Tatkala kita dapat kabar via WA, aku mau datang nih, kan kira-kira hati kita, waduh, sumringah Ustaz ya. Sumringah, bahagia, gembira. Apa aja yang ada di rumah disiapin, rumah diberes-beresin, sofa ditata-tata, yang tadinya nggak ada bunga ditaruh bunga, wewangian dipasang, itu ayang beb yang datang. Bagaimana kalau yang datang Ramadan? Penyambutannya juga harus lebih mesra. Dan bagaimana ketika kita dapat kabar yang tadi ditanyakan nih, kalau Ramadan pergi nih, bagaimana kalau kita dapat kabar ayang beb kita pergi? Pasti sedih banget ya Ustaz ya. Hancur nanti. Itu dia, maka dari itu kita ilustrasikan Ramadan itu kayak ayang beb aja. Bebek kita mau pergi, sedih hati. Kita juga nggak tahu dia balik lagi kapan. Dan kira-kira saat ayang beb datang kita masih ada apa enggak? Nah, itu kan pertanyaan yang kita kudu jawab. Jadi kalau kita menyatakan kecintaan kita kepada Ramadan, kita menjadikan Ramadan adalah seperti ayang beb kita, datangnya kita sambut, perginya kita sedih. Karena apa? Ya karena memang seperti itu harusnya. Gitu. Kalau ditanya sedih atau tidak, ya sedih lah. Tapi kan sebagian orang apa ya? Pengennya buru-buru. Justru malah bergembira ya Ustaz ya. Iya, karena pengen ngadepin bulan Syawal. Hujan gerimis,
aja, Wih, ikan bawal diasinin. Neng ngelamun aja, bulan Sawal abang kawinin. Tuh kan? waduh. Pengennya buru-buru sawal. Gitu. Iya. Ya. Bulan Syawal, bagi yang nggak tahu bulan Syawal tuh bulan kawinan. Kalau di Betawi Iya, ya. pengennya buru-buru kawin, pengen Sawal buru-buru, pada Ramadannya itu. Dan yang lebih menyayat hati lagi adalah tatkala di akhir Ramadan itu orang lebih kepada pengennya jalan-jalan ke mall, ke pasar, lebih 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 menyambut Sawalnya. Padahal harusnya lebih sedih Ramadannya hilang. Seperti itu kurang lebihnya sih. Harusnya ketika kita ditinggal Ramadan ini kita harus lebih bersedih Ustaz, ya. Iya dong. Ibaratnya kalau kita pengen ditinggal Ayang nih, udah dekat-dekat hari H Ayang pengen pergi nih, kita romantis, lebih sayang-sayang sama dia. Ustaz, ya. Itu jangan sampai detik demi detik kita lewatin bersamanya. Wih, ya Allah. Itu kurang lebih. Aduh, aneh jadi semangat buat Ramadan ini. Walaupun tadi siang warteg udah kayak manggil-manggil. Masya Allah. Ya Allah, mohon maaf deh ya, namanya anak muda. Iya. Nih, aduh, udah nggak terasa nih Ustaz ya. Kita udah ngebahas dari awal datang Ramadan yang kita kudu gembira dengan keutamaan-keutamaannya nih ya Ustaz ya. Terus kita udah bahas akhirnya. Nah, buat teman-teman di rumah nih Ustaz, terutama buat Aneh di Ustaz nih, yang Siap. kalau dibilang Aneh masih kendar-kendoran gitu, walaupun Aneh udah denger nih, Ramadan istimewa banget. Cuman kadang-kadang kalau di tengah jalan tuh suka kendor Ustaz. Waduh, apalagi kalau ada yang ngopi depan muka, waduh, ya Allah, itu berat banget itu. Makanya Aneh mau minta masukan dong Ustaz, biar Aneh nih kuat gitu di Ramadan ini. Iya. Bukan biar kuat, biar istiqomah. Istiqomah, itu dia tuh kata yang bagus itu. Iya. Karena kalau kuat, ya masa iya nggak kuat puasa kan gitu. Yang jadi masalah ada istiqomahnya. Bagaimana caranya biar istiqomah? Karena al-istiqomah pokok alal karomah. Istiqomah itu di atas daripada karomah. Jadi kalau ada orang yang bisa jalan di atas air, karomahnya kita nggak terlalu tertarik lah. Ada orang bisa jalan di udara, kita nggak terlalu tertarik lah. Karena ada perahu yang bisa nyebrangin kita, ada pesawat yang bisa nerbangin kita. Tapi ada yang lebih istimewa lagi, yaitu istiqomah. Orang yang istiqomah ini yang punya derajat khusus, khas dia nih. Nah, bagaimana caranya kita biar istiqomah? Riyadhah, latihan, latih diri. Dan mujahadah, lawan hawa nafsu kita. Gitu loh. Ada yang ngajakin kita bukber di saat taraweh. Kalau Iya. bisa, kita harus mujahadah. Bukber oke, tapi taraweh harus. Jangan alasan gara-gara bukber, taraweh ketinggalan. Gitu loh. Waduh, agak tersindir nih. Nah itu dong. Ya bahasanya begini. Ayo bukber, tapi taraweh jangan sampai ketinggalan. Bukber kan yang penting udah takjil, udah makan secukupnya, udah batal puasa kita, udah gitu. Kadang-kadang kan gibah wa namimahnya berlanjut. Iya. Tarawehnya ketinggalan. Nah, yang begitu-gitu tuh kita juga lawan hawa nafsu kita. Iya benar-benar. Biar istiqomah harus dilatih. Harus punya target. Ya Allah, jadikan Ramadan ini saya full. Puasa full. Tadarus full sampai hatam, taraweh full, ibadah-ibadah yang lain full, dilatih diri dimulai dari sekarang. Kalau nggak dari sekarang kapan lagi? Mujahadah, dilawan hawa nafsunya, kepengennya jalan-jalan, kepengennya pergi, kepengennya bersama-sama. Dah, fokuslah. Cukuplah 11 bulan yang lalu kita dengan happy-nya kita. 1 bulan ini khusus buat Ramadan, buat ayang beb kita nih Ramadan. Dan kalau kita berpikirnya seperti itu, insya Allah istiqomah. Insya Allah. Gitu. Ini Aneh merasa tercerahkan bener ya ini nih. Masya Allah. Bentar ya Ustaz ya. Aneh mau ngebatalin bukber besok nih. Janganlah janji. Jangan ngecewain orang. Oh iya. Bukber terus, tapi waktunya maghrib, waktunya isya, waktunya taraweh ya jangan jangan ditinggal. Jadi kita kan namanya kan buka bersama ya.
ambil korma, makan, baca doa, udah pulang tuh. Udah kelar tuh. Iya, kita bikin yang beda dong. Iya, gimana tuh? Zat? Ya itu tadi, kita bikin yang beda. Paling yang lain bengong, hah? Udah gini doang. Mana ngobrolnya nih? Iya. Kata yang perempuan dandannya udah 2 jam yang lalu. Cuman makan korma sama minum teh manis doang. Ya Allah. Iya. Nih, udah banyak banget nih. Udah banyak banget ilmu yang kita dapat nih dari Ustadz Lutfi nih, Masya Allah, Ustadz. Makasih banyak Ustadz ya. Sama-sama. Aneh mohon maaf juga nih kalau ada kata-kata yang nggak pantas keluar dari mulut Aneh. Sama-sama. Maafin nih. Maafin juga nih buat teman-teman di rumah nih. Aduh, makasih banyak. Terus semangat teman-teman di rumah yang lagi puasa nih. Kudu semangat terus, gembira-gembira terus ya. Biar pada senang kalau bulan Ramadan ya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.